Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap semangat belajar dan mudah-mudahan dilancarkan belajarnya sehingga bisa lulus tepat waktu. Amin. Kali ini kita belajar tentang bahasa pemrograman web. Kita pakai PHP ya. Saran saya jangan update status bahwa hari ini saya belajar PHP. Nah, nanti teman Anda yang nggak paham IT menilai Anda itu sesuatu begitu nanti ya, bahaya ya. Jadi kalau mau update status ya belajar bahasa pemrograman PHP, jangan belajar PHP saja ya, nanti Anda yang rugi nanti ya. Oke. Nah, sebelum mengarah ke bahasa PHP, saya beri gambaran dulu tentang web ya, bahwa dulu di pemrograman web 1 yang kelasnya pernah saya ampu ya, web itu dibagi dua, ditinjau dari sisi kontennya, yaitu web statis dan dinamis. Kalau web statis itu lebih cenderung kontennya jarang berubah atau bahkan mungkin tidak berubah sama sekali ya. Kalau dia berubah mungkin dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini hanya sebatas profile seperti company profile atau portofolio yang mungkin sifatnya jarang sekali diupdate. Biasanya juga yang web statis itu jarang melibatkan basis data ya. Nah, kemudian jenis web yang kedua yang ditinjau dari sisi kontennya itu dia sifatnya dinamis. Maksudnya adalah isi dari web tersebut itu berubah sewaktu-waktu, bahkan sampai menjadi inspirasi sebuah situs ya dulu, atau sekarang saya jarang ngecek, namanya detik.com. Nah, ini menandakan bahwa dia itu isinya berubah setiap detik. Biasanya dipakai sebagai, kalau zaman dulu di news ya, berita, kemudian atau yang sejenisnya forum begitu. Nah, sekarang lebih merambah ke media sosial. Jadi juga media sosial itu seperti Facebook, kalau kita akses melalui browser ya, itu kategorinya adalah web dinamis karena kita setiap saat bisa mengupdate atau memperbarui kontennya. Nah, kemudian dari sisi pemrogramannya, kalau kita lihat web itu juga dibagi dua, yaitu ada server side programming. Jadi kalau kita meninjau dari pemrogramannya, itu yang pertama tadi ada server side programming dan yang kedua adalah client side programming. Perbedaannya adalah kalau server side programming itu bahasa pemrograman dieksekusi di server. Hasil eksekusinya dikirim ke klien ya. Jadi yang menjalankan server side programming itu adalah servernya. Contohnya adalah bahasa pemrograman seperti PHP, ASP, JSP, dan sejenisnya. Jadi semuanya dikerjakan server, baru tampilannya itu dikirim ke klien. Otomatis kode programnya juga tertanam atau berada di server ya, sehingga user tidak bisa melihat kecuali dengan akses tertentu, melihat kode maksudnya ya. Nah, sementara kalau kode atau bahasa pemrogramannya ada di dalam klien, itu sifatnya tertanam lokal biasanya di komputer atau perangkat yang kita pakai untuk browsing. Diistilahkan dengan client side programming seperti JavaScript, VBScript dan sebagainya. Nah, contoh ketika kita membuat satu kode ya JavaScript ini, terkadang ini juga tidak tertanam di server ya, tapi dia hanya dijalankan di klien saja. Nah, sehingga ketika Anda punya beberapa perangkat yang memiliki spesifikasi berbeda, terkadang tampilannya berbeda, ada yang tidak bisa jalan, ada yang jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang di salah satu atau di beberapa perangkat itu tidak mendukung untuk bahasa-bahasa ini ya. Misalnya di satu komputer yang tidak ada JavaScript-nya, maka beberapa fitur itu tidak bisa jalan ya. Namun sekarang kebanyakan kalau kita mendownload browser itu sudah include semua, sudah support semua yang untuk yang client side programming. Nah, kemudian ini gambaran tentang web server
kalau dulu yang kelas yang pernah saya ampuh di awal-awal ya, itu pernah saya tunjukkan gambaran bagaimana data itu di request dari klien, kemudian diproses di server dan dikirimkan balik. Nah, ternyata tidak semudah ini ya. Ini gambaran ringkasnya. Nah, kalau gambaran rincinya seperti ini. Jadi saya punya semacam koneksi ya. Nah, di sini saya pakai misalnya laptop. Nah, di laptop ini saya merequest misalnya Google ya. Nah, Google, tulisannya jelek, saya jarang nulis soalnya. Nah, di dalam suatu sistem koneksi internet, misalnya kita menggunakan access point ya. Di dalam laptop itu terdapat yang namanya gateway. Ya. Gateway itu berfungsi untuk gerbang ya, seolah-olah ini menjadi pintu gerbang kalau kita misalnya berada dalam suatu kompleks rumah begitu ya. Nah, di jaringan ini kalau kita merequest Google, maka yang kita request itu masuk melalui jaringan terdekat. Misalnya kita menggunakan access point di setting di gateway. Nah, dari gateway mau diarahkan kemana? Nah, di gateway itu atau di dalam pengaturan koneksi internet, kita juga biasanya menggunakan suatu jasa penyedia layanan internet atau ISP, Internet Service Provider ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan bisnet, maka secara default dari gateway, biasanya ini gateway modem ya, diarahkan pengaturannya menuju ISP. Nah, dari ISP baru diarahkan ke yang namanya DNS. DNS itu adalah Domain Name Server. Ada juga yang mengatakan Domain Name System. Kalau kita berbicara keseluruhan itu biasanya domain system, tapi ada juga yang mengatakan kalau misalnya kita berbicara tentang spesifik perangkat, nah maka dia domain name server. Fungsi dari DNS itu adalah mengkonversi. Nah, kalau Anda punya HP, kemudian punya phone book begitu ya, biasanya ini mengkonversi ya dari nama domain menjadi IP, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, di masing-masing DNS itu tidak hanya satu tapi banyak. Jadi ketika ISP masuk data request itu masuk ke ISP, diarahkan ke DNS punyanya ISP tersebut, atau kalau dia diarahkan ke satu DNS, maka DNS itu akan ngecek Google yang diminta itu ada di alamat mana. Nah, tujuannya apa? Karena kita itu kan sulit mengingat nomor, lebih mudah mengingat nama. Nggak mungkin kita kalau mau mengakses Google itu kita di browser kita ketik 1.2, 1.3.4 IP-nya, kan sulit nanti ya. Nah, DNS ini mengubah nantinya, dicari di routing table-nya dia, domain ini IP-nya di mana, alamatnya di mana. Kalau DNS tidak menemukan, dia akan menghubungi DNS lain. Ingat, semua DNS itu saling terhubung ya, tidak hanya 4 atau berapa tapi banyak. Nah, andai kata misalnya dia di DNS A tidak menemukan, dia lari ke DNS B tidak menemukan, nanti dioper lagi ke temannya dia. Nah, dengan durasi waktu tertentu, kalau tidak ada jawaban atau tidak menemukan, maka akan dikirimkan balik situs tidak ditemukan. Nah, andai kata misalnya di D ini ketemu, nah ternyata alamatnya ini tadi 1.2.3.4. Nah, maka dicari servernya Google itu ada di mana, ternyata ada di sini, IP-nya 1.2.3.4. Nah, kemudian si Google servernya ini akan merespon. Kalau kita memanggil google.com, maka file yang pertama kali diproses itu adalah index. Nah, index Anda mungkin familiar ya, bisa pakai PHP atau yang lain, tapi index itu adalah file yang pertama kali diakses ketika domain itu di request. Nah,
di indeksnya Google itu ternyata berisi tampilan ya, ada kotak pencarian, ada tombol, maka kodenya tidak dikirim, hanya yang hasil pemrosesan ini dijalankan, indeksnya dijalankan, hasil tampilan dikirim balik ya. Nah, terkait kok datanya bisa kembali, ini dari sisi Jarkom ya, sebenarnya data yang kita request ke Google itu, atau istilahnya paket data itu berisi alamat dari mana, isinya request apa, mau kemana, nanti mau dikirim balik kemana, itu ada paket data itu ada isinya, sehingga informasi lengkap itu server tinggal mengembalikan, oh tadi yang request adalah misalnya dari IP sekian, nah dikembalikan lagi ke DNS yang terakhir. Nah, kalau tadi Anda lompat-lompat ke 4 DNS, maka ini bisa diringkes ya. Si data ini juga mencatat atau mengambil DNS-nya, menghitung jarak terpendek. Otomatis kalau tadi Anda lewat A, B, C, D, maka tidak lagi kembali ke sini, kelamaan nanti. Nah, ini fungsinya rute terpendek, sehingga kalau sudah menemukan jalur yang terpendek akan dikembalikan ke jalur yang pendek. Otomatis nanti di setiap DNS itu akan mengupdate ya, ternyata Google itu alamatnya sekian, sehingga ini menjadi nambah. Namun di pemrograman web kita tidak membicarakan DNS, ini hanya cerita saja supaya data itu kalau kita jalankan PHP itu nyampainya bagaimana di prosesnya. Oke, kembali lagi ke sini, data dikembalikan ke alamat peminta ya dari server ya. Ingat, di paket data itu sudah ada informasi lengkapnya. Nah, kemudian kembali lagi ke ISP, masuk ke gateway kita, baru kita terima kembali melalui, kalau kita pakai WiFi tadi, muncul tampilan dari Google. Ini gambaran bagaimana data itu kita request www.google.com ya, sampai ke Google, kemudian kembali lagi. Nah, jangan dibayangkan semudah itu, tapi ribet. Nah, oke ya, kita kembali lagi ke materi. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, di dalam server, nah sekarang kita fokus ke servernya. Kalau kita mau belajar server beneran ya agak sulit ya. Nah, kita bisa nanti menggunakan yang namanya virtual server ya, bisa menggunakan aplikasi yang kita install di laptop kita. Nah, di dalamnya nanti kita bisa menjalankan servernya itu di laptop kita, sekaligus kita menjalankan browser. Jadi di dalam laptop kita sudah melaksanakan atau membuat konfigurasi seperti ini, server kita jalankan dan kita akses langsung ke browser. Tapi kita tidak spesifik mempelajari bagaimana browser itu melalui port mana, tidak ya. Kita hanya fokusnya ke bahasa pemrograman PHP, sehingga kita akses www misalnya seperti itu atau alamat servernya, baru nanti program itu dieksekusi oleh server, hasil eksekusi atau tampilannya dikirimkan kembali. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman yang ada di servernya. Untuk bisa belajar PHP atau menggunakan bahasa PHP, minimal kita punya komputer ya, yang kita install nanti untuk aplikasi server atau server virtual. Ada yang menggunakan AppServe, nanti Anda bisa download sendiri ya, ini gratis semua, atau mungkin SAM atau XAM atau yang sejenisnya, monggo silakan, nggak ada masalah. Tidak ada saya tidak mengkotak-kotakan harus fanatik menggunakan app ataupun yang lain, monggo silakan. Yang penting tampilannya sesuai yang diminta. Nah, begitu ya. Nah, di sini fiturnya dalam aplikasi server virtual tersebut biasanya berisi Apache atau aplikasi servernya, kemudian bisa mensupport bahasa pemrograman PHP. Kalau opsinya ketika instalasi ini Anda hilangkan, dia nggak akan bisa menerjemahkan bahasa PHP. Kemudian juga termasuk nanti di dalamnya bisa menginstalasi aplikasi untuk MySQL. Kemudian ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ini opsional, ini aplikasi jadi juga berbasis web yang membantu kita mengelola database MySQL ya. Kemudian itu sekilas tentang server.